Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Dukung like, komen dan share-nya kakak. Selamat mendengarkan. Xiao Yan memandang Suner dengan sedikit ketidakberdayaan, tapi dia tidak menolak. Beban saya sangat berat, tetapi tanggung jawab Suner jelas tidak ringan. Di kegelapan malam, melihat wanita cantik di depannya, hati Xiao Yan juga sedikit berfluktuasi. Saat ini, Xiao Yan telah melewatkan periode sebelumnya untuk sementara waktu. Tidak ada perselisihan, tidak ada kekacauan, dan hanya kekasihnya yang ada di sisinya. Tidak peduli akan jadi apa dunia ini, yang terpenting adalah bisa bersama orang yang Anda cintai dan ditemani oleh keluarga Anda. Mungkin, ketika semuanya berakhir, saya harus tetap di sisi Suner, dan kemudian berkeliling ke seluruh benua, menjalani kehidupan awan menganggur dan burung bangau liar, dan perselisihan di dunia harus diserahkan kepada generasi berikutnya untuk ditangani. Xiao Yan samar-samar menantikan kehidupan seperti ini saat ini, tetapi sebelum itu, dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xiao Yan langsung memegang tangan Suner dan berjalan di kota ini. Suner ditarik oleh Xiao Yan dan sepertinya ragu untuk berbicara, tetapi melihat Xiao Yan, dia akhirnya menelan. Langkah Suner ini tidak menipu Xiao Yan. Xiao Yan juga langsung menghentikan sosoknya, dan Suner juga berhenti, menatap Xiao Yan dengan sedikit rasa ingin tahu. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka berbicara, dan suasana yang bermartabat segera menghilang di antara mereka berdua. Akhirnya, Xiao Yan memimpin dalam memecahkan depresi ini, memandang Suner dan berkata, aku keluar kali ini, dan aku bertemu seseorang. Xiao Yan ragu sejenak tapi dia masih berbicara. Bagi Xiao Yan, kejadian ini seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya, dan sering menimbulkan bekas luka di hatinya. Dan Suner sama sekali tidak terkejut ketika dia mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Lagi pula ketika Xiao Yan berbicara, dia sudah tahu dengan jelas apa yang ingin dikatakan Xiao Yan. Namun, bahkan Suner tidak tahu bagaimana berbicara dengan Xiao Yan tentang masalah ini. Masalah ini tampaknya menjadi masalah pribadi Xiao Yan, tetapi ini menyangkut semua orang. Suner memandang Xiao Yan, ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara, tetapi bertanya pada Xiao Yan, siapa itu? Xiao Yan memandang Suner, alisnya berkerut, dan akhirnya dia tampak mengambil keputusan, dan berkata kepada Suner, saya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai Sui Ruoyun. Xiao Yan menatap Suner dan menghela nafas, lalu melanjutkan, tentu saja, sampai batas tertentu, orang ini juga Murong Qingcheng saat itu, tapi dia seharusnya menjadi satu-satunya yang tidak tahu tentang masalah ini. Xiao Yan menatap Suner, dan adegan aslinya tidak bisa tidak muncul di benaknya. Ketika dia melihat Sui Ruoyun menatapnya dengan tatapan yang tidak dikenal, dipenuhi dengan peringatan samar. Meskipun tingkat kewaspadaan ini untuk perlindungannya sendiri, Xiao Yan masih merasakan sedikit kerenggangan. Ketika Suner mendengar kata-kata Xiao Yan, dia tidak terlalu terkejut. Dia memandang Xiao Yan dan mengangguk dan berkata, sebelum dia meninggal, Sue Suner memberitahuku bahwa paviliun gelap masa depan harus diberikan kepada seseorang bernama Sui Ruoyun, yang memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Murong Qingcheng. Dari sudut pandang ini, orang yang dilihat Xiao Yan seharusnya adalah orang ini. Suner memandang Xiao Yan dan mengingat apa yang dikatakan Sue Suner padanya saat itu. Pada awalnya, Sue Suner meminta Suner untuk mengambil alih sebagai kepala paviliun kegelapan untuk sementara, menunggu penerus paviliun kegelapan berikutnya muncul, tetapi pada awalnya Suner menolak. Namun, ketika Sue Suner mengungkapkan berita tentang Murong Qingcheng, Suner mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab paviliun gelap. Apakah itu Sue Suner atau Gu Suner, keduanya sudah berhutang budi pada Murong Qingcheng. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah membuka jalan bagi Murong Qingcheng. Jika ada satu orang yang dapat membawa perdamaian ke seluruh benua, maka orang ini pastilah Murong Qingcheng. Untuk masalah ini, Suner sudah jelas tentang masalah ini, tetapi dia tidak memberi tahu Xiao Yan semua bahwa masalah ini masih perlu ditangani oleh Xiao Yan sendiri. Jawaban Suner juga membuat Xiao Yan sedikit lebih terkejut, tetapi ada juga sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Sejak akhir perang itu, bahkan dia tahu betul bahwa saat ini, Murong Qingcheng pasti berada di kota Laut Cina Timur ini, tetapi dia tidak pernah berani melihat Murong Qingcheng. Bagaimanapun, dia seharusnya hanya menjadi Sui Ruoyun sekarang, bukan Murong Qingcheng. Setelah sekian lama, melihat Xiao Yan yang ragu-ragu, Suner memandang Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata,
Karena aku tahu, Suir Woyun adalah Murong Qingcheng, mengapa saudara Xiao Yan tidak mau melihatnya? Petik 2. Suner sangat menyadari karakter Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah menjadi orang yang ragu-ragu. Tetapi dalam hal perasaan, Xiao Yan selalu tidak bisa memaksakan diri. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata Suner, hatinya sedikit bingung, tetapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dan kemudian tersenyum pada Suner, sebenarnya, lupakan. Untuknya, mungkin ini adalah momen yang melegakan. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kencang, untuk Murong Qingcheng, atau untuk Suir Woyun, hidup sangat baik sekarang. Murong Qingcheng milik masa lalu, dan hidupnya menghilang dengan penghancuran kota Roh Kudus. Dengan kata lain, Xiao Yan sendiri sekali lagi memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika Suir Woyun memiliki ingatan tentang Murong Qingcheng, itu hanya satu kesedihan lagi, dan itu juga membuat Xiao Yan merasa lebih bersalah. Mungkin, Xiao Yan juga bisa menikah satu demi satu seperti beberapa orang, dan kemudian memiliki istri dan selir dalam kelompok. Tetapi pencapaian seorang pria tidak pernah didasarkan pada berapa banyak wanita yang ada di sekitar Anda. Mungkin hanya orang bodoh dan sombong yang akan menggunakan wanita di sekitar mereka untuk menunjukkan kekuatan dan kesombongan mereka. Pada saat Suner jatuh, dia benar-benar mengerti milik siapa hidupnya. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan bahwa Murong Qingcheng aman dan sehat, dia sudah puas. Untuk hal lainnya, Xiao Yan tidak berani kecewa lagi. Dan Suner memandang Xiao Yan di depannya, tersedak, dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seorang wanita, tidak peduli seberapa murah hati Suner, dia pasti tidak ingin suaminya memiliki orang lain di sisinya. Jika Xiao Yan mengambil inisiatif, Suner mungkin akan marah tetapi pada akhirnya akan menerimanya. Tetapi Xiao Yan tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara, dan Suner tidak akan mendorong Xiao Yan untuk menikahi wanita lain. Bahkan jika orang ini adalah Murong Qingcheng. Di langit malam ada bulan terang yang menggantung di kehampaan, menerangi kota. Xiao Yan membuat keputusan terakhirnya, dan langsung mengambil tangan Suner dan berjalan menuju restoran di kejauhan. Tentu saja, dia dan Suner menghabiskan malam ini bersama, di pantai Laut Cina Timur, restoran tertentu. Setelah mengirim Song San dan King Muxue pergi, Suir Woyun diam-diam menarik napas lega. Hingga saat ini, seluruh rencana telah selesai sepenuhnya, meskipun tidak sempurna, setidaknya telah memenuhi harapan saya, dan puluhan ribu orang telah diselamatkan. Kali ini alchemis Guild telah terpukul keras, dan semuanya harus berakhir. Namun, untuk beberapa alasan, pertanyaan baru telah muncul di hati Suir Woyun. Itulah dia sebenarnya. Pertanyaan seperti itu mungkin tampak naif, tetapi selalu melekat di benak Suir Woyun. Adapun identitasnya sendiri, Suir Woyun juga merasa pusing, apalagi setelah tindakan ini, Suir Woyun semakin ingin tahu pertanyaan ini. Ye Xiaosheng mengenalinya sebagai Murong Qingcheng. Bahkan Xiao Yan, yang seorang diri membentuk Tianfu, tampaknya menganggapnya sebagai Murong Qingcheng. Semuanya terkait dengan nama itu, Murong Qingcheng. Sekarang saya mengingatnya dengan hati-hati, tidak peduli apakah itu King Muxue, Song San, atau bahkan Yun Yun, Master Tianfu, setiap kakak perempuan saya akan memiliki kejutan sesaat di mata mereka ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, Suir Woyun dapat merasakan bahwa semua ini ada hubungannya dengan Murong Qingcheng. Dalam benak Suir Woyun, ada sepotong informasi tentang Murong Qingcheng. Dia bahkan pernah pergi ke kota Roh Kudus, dan melihat batu nisan milik Murong Qingcheng di antara batu nisan di kota Roh Kudus. Di depan batu nisan Murong Qingcheng, ada seikat bunga. Umumnya, bunga yang diberikan kepada orang mati berwarna putih, tetapi seikat bunga berwarna merah, warna darah. Lebih penting lagi, seikat bunga ini adalah seikat mawar. Suir Woyun masih sangat penasaran saat itu, siapa orang dengan kasih sayang terdalam, yang benar-benar akan memberikan seikat mawar kepada orang mati. Murong Qingcheng, putri dari keluarga Murong, meninggal di kota Roh Kudus dari kuburan darah puluhan tahun yang lalu. Ini adalah ingatan terdalam Suir Woyun tentang Murong Qingcheng. Dia juga mencoba mencari tahu nama layu dari buku, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk nama ini. Dalam sejarah panjang benua kejadian, hanya ada masa depan dan masa kini, dan tidak ada masa lalu, karena ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Bahkan di zaman para pahlawan, pada akhirnya akan ada tahun-tahun baru yang makmur untuk menggantikannya. Suir Woyun benar-benar membuang pikiran yang mengganggu di benaknya, datang ke jendela, perlahan membuka jendela,
dan tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi bertiup dari luar, yang sangat nyaman. Dan Sui Ruoyun tidak bisa menahan nafas lega. Jika dia ingin mengetahui semuanya, dia harus pergi ke King Muxue dan Song San. Namun, mereka sepertinya sudah membahasnya. Tidak peduli apa yang diminta Sui Ruoyun, mereka tidak akan memberitahu Sui Ruoyun. Batuk-batuk, embusan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit rasa dingin, dan Sui Ruoyun juga ragu, memikirkan dua orang lainnya. Itu adalah orang tuanya, patriark dari keluarga air. Namun, mungkin bahkan orang tuanya tidak terlalu jelas tentang masalah ini. Sangat aneh bahwa Sui Ruoyun seharusnya dikirim ke alam bawah, tetapi pada akhirnya Sui Ruoyun tetap tinggal di benua penciptaan. Berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama, Sui Ruoyun akhirnya mengesampingkan pikirannya sendiri. Yang paling penting sekarang adalah istirahat yang baik. Lagi pula, dia akan kembali ke Tianfu besok untuk mengunjungi kakak perempuannya Yun Yun. Namun, ketika Sui Ruoyun berbalik, bayangan hitam tiba-tiba lewat, dan sesosok telah memasuki kamar Sui Ruoyun. Pria ini mengenakan mantel panjang biru dengan wajah tampan, dan dia berdiri di depan Sui Ruoyun. Hanya saja dendam di tubuhnya telah tertahan dengan sangat baik, tetapi itu tidak terlalu menekan Sui Ruoyun. Namun, tiba-tiba seorang pria aneh muncul di ruangan itu, dan jantung Sui Ruoyun berdetak kencang. Kekuatan lawan harus sangat kuat, jika tidak King Muxue atau Song San yang tinggal di sebelahnya harus bisa merasakan kedatangan sosok ini. Sui Ruoyun menilai pria di depannya, dengan pandangan berpikir, sepertinya dia seharusnya tidak mengingat orang ini. Orang di depan Sui Ruoyun secara alami bukan orang biasa, dan sekarang dia adalah patriark keluarga Murong di benua penciptaan, Murong Qingyun. Sebagai patriark dari keluarga superpower, Murong Qingyun seharusnya tidak masuk ke ruangan ini dengan kasar, terutama di masa yang penuh gejolak dan tempat yang bergejolak ini. Namun, kali ini, Murong Qingyun benar-benar tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Murong Qingyun awalnya ingin maju, tetapi ketika dia memikirkan identitas wanita di depannya, Murong Qingyun masih jauh lebih terjaga. Saat ini, dia sangat beruntung karena dia tidak menelepon siapapun. Jika tidak, hanya dengan sedikit kebisingan, dua orang di sebelah akan bergegas. Perlahan menekan mood swing-nya, Murong Qingyun memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, "Namamu, Sui Ruoyun." Ketika Sui Ruoyun mendengar kalimat ini, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Ketika Murong Qingyun berbicara barusan, dia berpikir bahwa Murong Qingyun juga akan mengatakan nama itu seperti sebelumnya. Murong Qingyun mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, dan berkata sambil sedikit tersenyum, "Perkenalkan dirimu, namaku Murong Qingfeng." Sui Ruoyun terkejut ketika mendengar kalimat ini. Dia adalah anggota lain dari keluarga Murong. Tunggu, tidak, Murong Changfeng adalah Xiaoyan, bukan anggota keluarga Murong. Dan Sui Ruoyun mengangguk menunggu kata-kata Murong Qingyun selanjutnya. Murong Qingyun memandang Sui Ruoyun dan menyapu tubuh Sui Ruoyun. Untuk beberapa alasan, emosinya tidak terkendali lagi. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi gaya Sui Ruoyun agak mirip dengan Murong Qingcheng, yang sederhana dan tidak mewah. Setelah sedikit meyakinkan, Murong Qingyun tersenyum dan berkata, "Saya adalah patriark keluarga Murong, tetapi di depan Anda, saya pikir identitas lain lebih cocok untuk saya. Saya adalah kakak laki-laki Murong Qingcheng." Ketika kalimat ini jatuh, Sui Ruoyun merasa pikirannya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang pulih, tetapi dia masih tidak dapat mengingatnya. Saya tidak tahu mengapa ketika saya melihat Murong Qingyun, saya selalu memiliki perasaan yang sangat akrab. Murong Qingyun memandang Sui Ruoyun, menunjuk ke tempat di sampingnya dan berkata, "Jika Anda tidak keberatan, saya dapat menceritakan sebuah kisah. Tentu saja, itu akan memakan waktu lama." Tapi Sui Ruoyun mengangguk tanpa ragu, bahkan dengan sedikit semangat. "Biarkan dia masuk. Dengan cara ini, rahasia yang telah kita sembunyikan selama ini dapat terungkap." Pada saat ini, di kamar sebelah, ada dua sosok yang duduk di antara kursi di ruangan itu, wajah. Ada cangkir di masing-masing tangan mereka, dan aroma yang kuat terpancar dari cangkir itu. Hanya dari aromanya, dapat dinilai bahwa ini jelas bukan anggur biasa. Dua orang di depan mereka tentu saja bukan yang lain, satu adalah Song San dan yang lainnya adalah King Muxue. Kekuatan Murong Qingyun sangat kuat, dan tindakannya dapat dianggap sangat rahasia, tetapi mereka berdua tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Kali ini Murong Qingyun yang masuk, dan Sui Ruoyun secara alami aman dan sehat, tetapi jika itu adalah musuh, Sui Ruoyun sudah berubah menjadi mayat saat ini.
Jadi, segala sesuatu tentang Murong Qingyun berada di bawah kendali dua orang ini. Song San yang baru saja berbicara, dia menyesap anggur berkualitas di tangannya, dan Song San juga menunjukkan sedikit keraguan. Setelah berada di persekutuan alkemis selama bertahun-tahun, dia tidak mengenal Sui Ruoyun dengan baik, tetapi dia juga mengenal karakter Sui Ruoyun dengan sangat baik. Terlalu sulit bagi Sui Ruoyun untuk menerima lapisan identitasnya yang lain. Dan King Muxue menyesap segelas anggur di tangannya dan berkata, sejak kita kembali ke sini, Murong Qingyun telah memperhatikan bahwa bahkan jika kita ingin bersembunyi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Oleh karena itu, karena kita tidak dapat menghindarinya, itu bahkan menimbulkan kekhawatiran keluarga Murong. Kesalahpahaman, karena itu masalahnya, bagaimana dengan membiarkan Murong Qingyun mencobanya? Song San sedikit terdiam, sejujurnya, dia masih berharap bahwa Sui Ruoyun adalah Sui Ruoyun dan tidak ada hubungannya dengan Murong Qingcheng. Hanya saja masalah ini bukan urusannya. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi Sui Ruoyun sebanyak mungkin, sehingga Sui Ruoyun bisa tumbuh sendiri dan menjadi orang yang bisa berdiri sendiri. Apakah itu Sui Ruoyun, atau Sui Ruoyun mengakui bahwa dia adalah Murong Qingcheng? Setidaknya sejak itu, Sui Ruoyun telah menjadi adik perempuan termuda mereka. Dan King Muxue memandang Song San sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir, Murong Qingyun memang sangat mampu. Tetapi karena ini, dia juga harus sangat jelas tentang karakter Sui Ruoyun. Dia tidak akan pernah karena dari ucapan Murong Qingyun, dia menolak segala sesuatu tentang dirinya dan menerima identitas lain. Song San mengerutkan kening, tapi dia tidak banyak bicara. Sui Ruoyun benar-benar memulihkan ingatan Murong Qingcheng. Bagi mereka, itu tampaknya bukan hal yang buruk. Setidaknya dalam hal ini, daya tarik Murong Qingcheng akan jauh melampaui Sui Ruoyun. Dan saat ini, di atap gedung lain di restoran ini, sesosok duduk di atap, melihat ke sisi ini, dan berkata dengan sedikit terkejut di wajahnya, saya menemukan sesuatu yang menarik. Patriark keluarga Murong tidak kembali sepanjang malam di kamar wanita, hal yang menarik untuk dilakukan. Apakah kamu sudah melakukan apa yang aku minta? Pada saat ini, sebuah suara yang agak dalam datang. Pada saat ini, di samping sosok ini, ada seseorang yang duduk di pagar pembatas atap, dengan kaki mencuat dengan sedikit ketidakpuasan. Tentu saja, dalam hal pendeteksian, saya seorang profesional. Seseorang melirik ke mulut sebelumnya dan berkata, orang-orang yang telah diidentifikasi saat ini adalah Murong Qingyun, patriark keluarga Murong saat ini, dan yang tertinggi tingkat kekuatan abadi, seharusnya berada di sekitar kelas menengah. Kemungkinan penusukan yang berhasil adalah 60%, dan nilai layak penusukan adalah 90%. Keluarga Murong tampaknya telah berdiri kokoh di sisi berlawanan dari pengadilan suci penciptaan. Jadi jika Murong Qingyun dapat dibunuh, itu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang di ruangan yang sama dengan Murong Qingyun, yang identitasnya tidak diketahui, tetapi kekuatannya hanya tentang alam roh abadi, jadi itu bisa diabaikan. Namun, di sebelah ruangan tempat Murong Qingyun berada, ada dua pusat kekuatan dari tingkat abadi tertinggi. Salah satunya, bernama King Muxue, muncul dalam pertempuran kehancuran di Tianfu saat itu, dan kekuatannya masih bagus. Itu yang lain, tampaknya menjadi anggota Alchemist Guild, informasi spesifiknya tidak jelas. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan King Muxue. Bos, apakah kita akan melakukannya atau tidak? Itu adalah patriark keluarga Murong. Jika kita membunuhnya, kontribusi kita akan besar. Selain itu, ada murid hantu Anda. Seharusnya jauh lebih mudah. Pria itu memandang pria yang sedikit murung di depannya tidak bisa tidak mendorongnya. Sekarang di kota Laut Cina Timur ini, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat monster berkumpul, dan setiap orang memiliki banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul bersama, dan ada sangat sedikit ikan besar seperti Murong Qingyun. Jika Anda bisa membunuh mereka, pasti pekerjaan yang bagus. Apalagi sekali kesempatan ini dilewatkan, akan sulit untuk melakukannya. Pada saat ini, Liu Feng melihat ke arah hotel di seberang, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Tanpa diduga, mereka baru saja memasuki kota Laut Timur ini, dan orang pertama yang mereka temukan sebenarnya adalah Murong Qingyun. Niat membunuh diam-diam muncul di matanya, tetapi Liu Feng tidak melakukannya saat ini. Dengan konfigurasi kekuatan mereka saat ini, bukan tidak mungkin untuk membunuh Murong Qingyun. Tetapi begitu mereka melakukannya, keberadaan mereka akan benar-benar terungkap, dan sisanya itu tidak begitu sederhana bagi orang untuk memulai.
Ayo pergi, ayo kembali dulu. Sekarang lokasinya telah dikunci, mari kita amati sebentar. Ketika saatnya tiba, ayo lakukan lagi. Liu Feng memandang hotel di kejauhan dan merapikan pakaiannya. Dia selalu bijaksana, dan tindakan tergesa-gesa ini jelas terlalu tidak rasional. Tidak mungkin bos, ayo pergi sekarang. Aku masih ingin melihat cek-cek patriark keluarga Murong yang bermartabat berada di ruangan yang sama dengan seorang gadis yang terlihat seperti bunga seperti batu giok. Jika tidak ada yang terjadi, siapa yang akan percaya? Orang di samping Liu Feng jelas tidak senang. Pergi, kamu pikir semua orang sama denganmu? Liu Feng terdengar dengan sedikit penghinaan. Meskipun dia dalam keadaan bermusuhan, dengan pemahamannya tentang Murong Qingyun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hal itu adalah, ada istri cantik di rumah, dan suami istri saling mencintai, siapa yang akan berutang romantis di luar? Hai, sayang sekali. Dia melambaikan tangannya, dan semua kekuatan jiwa yang semula tersembunyi di bumi semuanya ditarik. Murong Qingyun, mari pertahankan hidupmu di tubuhmu selama beberapa hari lagi. Setelah beberapa hari aku, Liu Ying, dan Tuan Muda akan datang untuk mengambilnya sendiri. Dalam kegelapan, kedua sosok itu menghilang tanpa suara. Di kota Donghai, malam sepertinya telah berlalu, dan fajar telah tiba. Pada saat ini, dua orang di restoran tertentu juga terbangun, dan kedua orang ini secara alami adalah Xiao Yan dan Suner. Setelah Xiao Yan berpakaian, dia membuka jendela hotel, tiba-tiba sinar matahari yang hangat masuk dari luar hotel, jelas sudah larut. Malam tadi bisa dikatakan sebagai malam paling santai bagi Xiao Yan, tidak ada tekanan, hanya manisnya kebersamaan dengan orang yang dicintainya. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama kehidupan seperti ini bisa bertahan. Jika masalah pengadilan suci ciptaan tidak diselesaikan, maka ini adalah pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka. Dan setelah Xiao Yan bangun, Suner secara bertahap merapikan pakaiannya. Dia mengenakan pakaian Qian, seperti teratai hijau, dan rambutnya yang panjang dan hitam legam jatuh langsung, membuat orang merasa tenang. Suner juga datang ke sisi Xiao Yan, sinar matahari yang hangat. Ini benar-benar hangat, tetapi hari-hari baik tampaknya sudah berakhir. Suner melihat ke kejauhan, mengerutkan kening, dan berkata kepada Xiao Yan, "Saudara Xiao Yan, mereka ada di sini." Mereka datang. Hanya ada 4 kata, tetapi betapa pentingnya 4 kata ini. Satu-satunya orang yang dapat membuat Suner mengatakan ini adalah orang-orang dari pengadilan suci penciptaan. Xiao Yan juga menunjukkan sedikit kejutan ketika dia mendengar kata-kata Suner, tapi dia tidak berharap Suner merasakannya. Namun, ini juga masuk akal. Tadi malam, Xiao Yan dan Suner memasang lapisan penghalang di seluruh ruangan. Tadi malam, lapisan penghalang ini bergerak. Namun, lapisan pesona ini belum rusak, dan situasi di dalam ruangan belum terdeteksi, tetapi keberadaan orang-orang itu benar-benar terasa. Mereka tidak berada di pengadilan suci penciptaan, tetapi di kota Laut Timur ini, muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan memandang Suner dan mengangguk, lalu berkata dengan niat membunuh di wajahnya, namun, seharusnya tidak ada dewa perang di antara mereka. Jika tidak, mereka tidak akan menggunakan metode licik ini. Sejak mereka datang ke sini, lalu bunuh mereka. Hati Xiao Yan juga secara bertahap membencinya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Di markas pengadilan suci penciptaan, ada banyak orang kuat, dan bahkan ada kekurangan kekuatan di tingkat dewa pertempuran. Bahkan Xiao Yan tidak berani masuk ke pengadilan suci penciptaan. Tetapi pihak lain datang ke pintu, maka mari kita buat pemahaman di Laut Cina Timur ini. Suner merasakan niat membunuh di tubuh Xiao Yan, dan wajah cantik itu juga memiliki sedikit kesungguhan, sangat sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya sama sekali. Alasan mengapa pihak lain begitu berani memasuki kota Laut Timur adalah karena kekuatan di satu sisi, dan kekhasan kota Laut Timur di sisi lain. Ada banyak orang kuat di sini, tapi banyak juga orang yang tidak bersalah. Jika Xiao Yan dan yang lainnya memulai pertempuran di kota ini, banyak orang akan mati. Bukan pengadilan suci ciptaan yang menanggung nyawa orang-orang ini, tapi Xiao Yan. Orang yang ingin melindungi orang lain seringkali harus menanggung lebih banyak. Namun, sayang sekali jika kesempatan ini benar-benar disia-siakan. Namun, mereka sudah tahu betul tentang tujuan mereka memasuki kota ini. Bagaimana mengatur orang-orang ini sangat penting. Jika penataannya baik, mereka sudah berada di atas angin sampai batas tertentu. Jika penataannya tidak baik, maka mungkin akan menjadi kerugian besar bagi mereka.
Suner menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Xiao Yan, sudah larut, sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengan orang-orang lainnya. Kota Donghai hari ini telah mengumpulkan banyak orang kuat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya semua orang yang seharusnya datang sudah datang. Sebagai penyelenggara kali ini, Suner harus muncul bagaimanapun caranya. Jika tidak, seluruh kota akan berada dalam kekacauan. Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia benar-benar tidak terbiasa dengan penampilan Suner berubah menjadi wanita yang kuat dalam sekejap. Melihat keluar dan melihat wanita cantik di depannya, Xiao Yan berkata dengan sedikit senyum, sepertinya sudah terlambat hari ini. Kamu mari kita pergi menemui mereka besok. Jangan kalahkan pengantin baru. Terlebih lagi, bagi wanita cantik seperti Suner yang memiliki kecantikan tiada taraf, ini seperti obat yang membuat orang ketagihan dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah waktu ini, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya? Dan setelah Suner mendengar kata-kata Xiao Yan, pipinya juga sedikit memerah, itu bukanlah hal yang baik yang dilakukan Xiao Yan. Di paviliun gelap, Suner bangun pagi hampir setiap hari, dan hanyalah seorang pekerja model standar. Pada saat ini, Suner terlalu malas untuk peduli pada Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan lebih serius dan dapat memutuskan arah perang ini. Tetapi untuk membuatnya lebih ringan, dia adalah pemalas saat ini. Dan dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Lakukan dengan itu keringkan. Suner menyesapnya dan berkata kepada Xiao Yan, aku harus bersiap dulu. Kalau tidak seseorang di paviliun gelap harus terburu-buru. Terlebih lagi, semua yang aku lakukan hanya untuk membalas kebaikan ini. Ketika semua ini diserahkan kepadanya, kita benar-benar bebas. Pada saat ini, Suner hanya ingin menyelesaikan apa yang bisa dia lakukan, dan menyerahkan sisanya kepada orang lain. Xiao Yan memandang Suner dan tidak bisa menahan nafas, perasaan bahwa istrinya sendiri tidak dapat menyentuhnya terlalu tidak nyaman. Sue Suner yang jahat. Berjalan keluar dari restoran, saat ini, seluruh kota Laut Timur telah tersapu oleh berita lain. Kejahatan persekutuan alkemis telah terungkap. Di benua itu, orang-orang yang menghilang secara misterius tiba-tiba muncul, mengungkap kejahatan persekutuan alkemis. Tiba-tiba, seluruh benua benar-benar mendidih. Hampir dalam semalam, banyak cabang persekutuan alkemis berlumuran darah secara brutal. Dan aula cabang yang kuat itu, dengan orang-orang kuat yang bertanggung jawab, nyaris tidak lolos dari bencana. Hanya saja aula cabang benar-benar tertutup, dan banyak orang kuat mundur menuju tempat suci alkemis Guild. Meskipun seluruh benua dikejutkan oleh kejahatan persekutuan alkemis, tidak ada yang berani melangkah ke tanah suci persekutuan alkemis, dan ada kekuatan tempur yang kuat di tanah suci persekutuan alkemis. Latar belakang negara adidaya masih ada, dan sulit untuk menghentikannya tanpa kekuatan yang kuat. Saat ini, Xiao Yan dan Suner, yang sedang berjalan di jalan, merasakan tatapan marah, dan wajah mereka juga sedikit terkejut. Kemarahan semua orang tampaknya lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mungkin kudeta Xiao Yan kali ini bahkan lebih penting. Jika berhasil, Alchemist Guild akan menjadi teman. Jika gagal, akan tetap menjadi musuh. Di pantai Laut Cina Timur, rumah lelang. Di balai lelang ini sudah ada tokoh-tokoh yang mulai masuk ke balai lelang. Namun, tidak ada barang lelang di rumah lelang ini hari ini. Namun, untuk menampung semua orang, pasti ada tempat yang sangat besar, dan paviliun kegelapan secara alami memilih rumah lelang ini. Saat ini, mereka yang bisa masuk ke rumah lelang ini pada dasarnya memiliki kekuatan kaisar abadi, kecuali tentu saja ada beberapa orang spesial. Nyatanya, bagi kebanyakan orang, pertemuan ini lebih bersifat formalitas, lagi pula banyak orang yang tahu betul bahwa di bawah kekuatan maha dahsyat pengadilan suci penciptaan, semua kekuatan hanya bisa tunduk. Meskipun paviliun gelap dapat terombang-ambing saat ini, bagaimanapun juga itu tidak lebih dari sekelompok badut yang melompat. Pada saat ini, sesosok juga langsung memasuki rumah lelang. Setelah memasuki rumah lelang, orang khusus mengirim nomor ke setiap orang. Nomor ini mewakili posisi Anda. Saat ini, seluruh rumah lelang sangat bising, dengan semua macam-macam diskusi. Dan Xiao Yan juga punya nomor 1850. Posisi ini terletak di tepi seluruh bidang lelang. Xiao Yan tidak puas, dia hanya duduk di posisinya sendiri. Untuk Xiao Yan, dengan kekuatan dan identitasnya, dia dapat memiliki ruang VIP. Tetapi Xiao Yan tidak peduli dengan semua ini. Dia datang ke sini hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal.
Setelah mengambil tempat duduknya, kekuatan jiwa Xiao Yan diam-diam menyebar ke seluruh tempat, dan sebagian besar kekuatan juga berada di bawah kendali Xiao Yan. Sudah ada hampir 100 Immortal Supremes di seluruh tempat. Namun, meskipun Xiao Yan sedikit terkejut, bukan tidak mungkin untuk menerimanya. Seluruh benua penciptaan sangat luas, dan bukan tidak mungkin hampir 100 dewa abadi berkumpul di sini. Namun, Immortal Supremes ini juga memiliki wajah yang berat, karena ada dokumen di tempatnya. Dan dokumen ini tidak tebal, hanya 3 halaman, hanya 3 halaman. Namun, konten di dalam 3 halaman itu tidak terduga. Dalam dokumen ini, hanya menjelaskan pertaruhan dalam membuka jalan menuju benua penciptaan, itu saja. Dalam dokumen ini, tidak ada penjelasan rinci tentang bahaya membuka bagian tersebut, maupun manfaat besar. Namun, kecerdikan dari dokumen ini adalah membiarkan setiap orang mengikuti kata hatinya sendiri dan memilih apa yang harus mereka percayai dan apa yang harus mereka lawan. Dalam pertempuran ini, tidak jelas dari awal siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itu, bagaimana menilai tetap terserah Anda untuk memutuskan. Manusia selalu menjadi hewan yang paling berubah-ubah. Bahkan jika mereka menyapa Anda dengan senyuman saat ini, saat berikutnya, mungkin pisau panjang di tubuhnya akan menembus tubuh Anda dan melahap hidup Anda sepenuhnya. Namun, bahkan orang yang kejam pun dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dipahami di saat-saat terakhir hidupnya. Tujuan dari Paviliun Gelap adalah untuk melindungi dan menjaga kedamaian seluruh benua, bukan kekuasaan. Paviliun Kegelapan tidak mengharapkan mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memberikan hidup mereka untuk masa depan seluruh benua. Tetapi apa yang mereka harapkan adalah ketika krisis benar-benar terjadi, mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Setidaknya, dalam kontes dengan pengadilan suci penciptaan, tidak ada yang boleh datang untuk menghalangi dia. Keputusan ini adalah hasil diskusi di antara semua petinggi di Kabinet Gelap. Mereka tidak membuat janji atau pengaturan apapun, tetapi hanya menyatakan fakta. Dalam Putri Duyung campuran ini, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang dengan pengadilan suci penciptaan akan berbaur dan mendeteksi tindakan mereka. Namun, orang-orang dengan tujuan yang sama pada akhirnya akan bersatu, dan mereka selalu percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, seseorang telah masuk ke tempat tersebut, tetapi semua orang secara bertahap tetap diam. Semua ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan, lagi pula, mereka berpikir bahwa Paviliun Gelap akan menghabiskan banyak waktu untuk menuduh dan meremehkan pengadilan suci penciptaan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Paviliun Gelap tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi biarkan mereka membuat pilihan sendiri. Ini benar-benar melebihi harapan mereka, dan semua orang terdiam. Tentu saja, beberapa orang sudah menebak, bahkan mungkin Gu Suner tidak tahu apakah yang mereka lakukan benar atau tidak, hanya waktu yang dapat membuktikan segalanya. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu seluruh tempat, dan setiap gerakan setiap orang jatuh ke dalam persepsi Xiao Yan. Satu orang meletakkan dokumen di tangannya, keluar dari rumah lelang, dan menyerahkan plat nomor di tangannya kepada staf rumah lelang. Pada saat ini, semua orang sangat jelas bahwa dalam pertempuran ini orang yang benar-benar dapat memutuskan kelangsungan hidup mereka adalah diri mereka sendiri. Keheningan berbicara, Xiao Yan menatap personel yang bergerak dengan sedikit kejutan di wajahnya. Di masa lalu, beberapa orang selalu mengaku benar dan mendefinisikan yang lain sebagai jahat, tetapi kedua belah pihak adalah untuk bertahan hidup, dan tidak ada yang namanya keadilan dan kejahatan. Dan yang benar-benar menang seringkali adalah pihak yang bisa mewakili kepentingan lebih banyak orang, dan pemenangnya adalah keadilan. Xiao Yan melirik dokumen itu, meletakkannya di atas meja tanpa suara, dan meninggalkan pelelangan. Pada saat ini, Xiao Yan menyadari peran apa yang dimainkan Paviliun Gelap. Dalam hal apapun, Paviliun Gelap hanyalah panduan, tetapi bagaimana melakukannya masih membutuhkan orang-orang yang dibimbing untuk menilai sendiri. Saat pergi dari sini, tatapan Xiao Yan juga menyapu ruang pribadi di atas lantai atas. Hampir semua orang di sana adalah sosok yang menentukan dari mereka yang dipandu. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan bergetar, dan jejak api keluar dari tubuh Xiao Yan. Orang yang seharusnya datang akan datang juga. Pada saat yang sama, seseorang di rumah lelang melihat dokumen di tangannya dan berkata dengan menyesal, ini sulit. Saya pikir akan mudah untuk menyingkirkan semua orang yang berencana menentang pengadilan suci penciptaan. Itu dipenggal, dan sekarang baik-baik saja, tidak ada yang berubah. Namun, karena ini masalahnya, sekarang saatnya mengirim orang-orang ini ke jalan.
Orang ini melihat dokumen di tangannya, dan sekelompok api muncul dari tangannya, dan dokumen itu langsung terbakar menjadi abu, dan seluruh rumah lelang menjadi kacau karena tindakan ini. He Sunyang awalnya berpikir bahwa akan ada sesi tanda tangan besar-besaran, atau sesuatu seperti pertemuan aliansi. Pada saat itu, bagaimanapun, beberapa orang terkemuka akan terlihat oleh pandangan saya, dan kemudian saya akan kembali dan perlahan menyaring, dan kemudian menentukan orang yang ingin saya bunuh, dan membunuh mereka satu persatu. Tapi kali ini, tidak diragukan lagi disatukan oleh kabinet gelap tanpa menyadarinya. Hanya dokumen-dokumen ini, dan bahkan siapa yang akan membantu kabinet gelap itu tidak jelas. He Sunyang juga kehilangan kesabaran sepenuhnya. Waktu mereka terbatas tetapi tidak ada cara untuk menunggu orang-orang ini meluap sendiri. Api merah darah memancar dari tubuh He Sunyang, dan suhu tinggi yang menghanguskan menghilang langsung dari saat ini, menyebar ke sekitarnya. He Sunyang, yang tidak terlihat jelas saat ini, langsung terlihat di depan mata semua orang. Semua orang saat ini terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah orang ini gila? Untuk benar-benar menyebabkan kemarahan publik di kota Donghai, itu pasti akan menarik massa dan pengepungan. Namun, ketika orang-orang ini melihat api aneh di tubuh He Sunyang, keterkejutan di wajah mereka menghilang, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang kuat. Api yang membakar dan mempesona tampaknya membakar kehampaan, dan kata suci padanya saat ini telah mewakili identitasnya. Orang-orang dari pengadilan suci penciptaan, di dunia ini, hanya orang-orang dari pengadilan suci penciptaan yang berani bergerak di sini. Setelah beberapa saat ketakutan, sosok-sosok dengan panik bergegas keluar. Pada saat ini, mereka tidak hanya ingin meninggalkan rumah lelang ini, tetapi bahkan ingin meninggalkan seluruh kota Laut Timur. Jika pihak lain berani menjadi begitu sombong, tidak diragukan lagi ada dukungan yang sangat besar, dan dukungan dari pengadilan suci penciptaan secara alami adalah dewa perang. Benar saja, Holy Court of Creation tidak hanya akan menyaksikan kelahiran kekuatan seperti itu yang akan mengancam kekuasaannya sendiri, dan meninggalkan Isi City sesegera mungkin adalah pilihan yang paling masuk akal. Dia Sunyang. Xiao Yan merasakan nyala api yang melompat dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Tidak disangka dia juga akan muncul di kota Laut Timur. Dari sudut pandang ini, dua orang lainnya mungkin juga ada di rumah lelang. Kekuatan jiwa menyapu, dan mata Xiao Yan jatuh ke depan tidak jauh, di mana ada sosok yang duduk di posisinya, dengan dokumen menutupi wajahnya. Dan pada saat ini, dia meletakkan kakinya di atas kursi di depannya. Dia duduk di kursinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sama sekali tidak takut dengan pemandangan di sini. Mulin Feng, karakter yang sama rumitnya. Dan di sisi lain Xiao Yan ada juga sosok, duduk di kursinya, menonton sosok yang melarikan diri. Dia tidak bisa menahan untuk melambaikan tangannya, seolah berharap orang-orang ini akan pergi dari sini. Yang sangat kuat tidak ingin semut menghalangi, bahkan jika mereka dapat dengan mudah membunuh semut ini. Tidak hanya itu, tetapi masih ada sosok-sosok yang duduk di sini di aula besar ini saat ini. Lan Zeyu dari keluarga Lan, Gulina dari klan kuno, Zuo Wuying, yang dikendalikan oleh Devouring Soul, dan Sangguan Longhua, yang dikendalikan oleh Sky Poison Shengyan. Mereka semua adalah saingan lama Xiao Yan. Pada saat ini, semua orang duduk dengan tenang di kursi mereka, menunggu semua orang mengungsi. Saat Xiao Yan menyaksikan adegan ini, meski permukaannya masih sangat tenang, tekanan besar masih muncul. Orang-orang ini hampir menutupi para jenius super dalam lawan mereka, dan semua orang begitu kuat sehingga membuat pusing. Meskipun Xiao Yan telah bertarung melawan He Sunyang, Mulin Feng, dan Qin Guang berkali-kali, Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang kemampuan mereka. Sebagai jenius tak tertandingi, kemampuan mereka pasti pada tingkat monster. Tentu saja, ketika orang-orang ini muncul, ada juga sosok yang disembunyikan di gedung VIP dan keluar. Murong Qingyun, Lan Bin, Gu Xuantong, Zhan Huantian dari klan Yao, dan bahkan Yao Lingyun dari klan Yao secara ajaib muncul di sini, dan tentu saja Gu Suner sebagai tuan rumahnya. Hampir dalam waktu singkat, kecuali beberapa orang yang memiliki urusan sendiri, semua orang terkenal dari seluruh benua telah berkumpul di aula lelang kecil ini. Namun, tidak satu pun dari kedua pihak tersebut bergerak, dan semua orang menunggu sampai semua orang di rumah lelang mundur. Tidak ada pihak yang ingin terlalu banyak orang menghalangi di sini. Sekelompok tokoh dengan cepat mundur dari sini. Tentunya ada juga beberapa orang yang merasa kemampuannya sangat kuat, dan mereka tetap di sini, berharap bisa menyaksikan pecahnya perang ini.
Bagaimanapun, ini adalah acara sekali dalam seabad. Setelah semua orang yang seharusnya pergi telah pergi, He Sunyang menginjak tumpukan abu di bawah kakinya, dan berkata sambil tersenyum, hari ini, saya hanya ingin Murong Qingyun, serahkan Murong Qingyun kepada kami, dan kami akan pergi. Petik 2. He Sunyang tersenyum dan menatap Murong Qingyun. Dan ketika kata-kata He Sunyang jatuh, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Murong Qingyun. Lagi pula, ini terlalu aneh, kenapa? Tujuan dari pengadilan suci penciptaan haruslah api surgawi dan air surgawi, tetapi Murong Qingyun tidak memiliki apa yang dibutuhkan pengadilan penciptaan suci. Xiao Yan mengerutkan kening, masih bingung. Dari sudut pandang Xiao Yan, pengadilan penciptaan suci sangat menginspirasi, targetnya harus dirinya sendiri atau Gu Xuantong. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah Murong Qingyun. Mengapa demikian? Tidak peduli siapa tujuanmu, mustahil bagimu untuk mencapainya. Sekarang ada banyak orang kuat di kota Donghai, dan kamu tidak akan dapat mencapai tujuanmu. Melihat bahwa kamu belum bergerak, kamu pergi sekarang, mungkin aku masih tidak bisa melakukan apapun untukmu. Gu Suner melirik semua orang, dan berkata dengan ringan. Meskipun Suner ingin bergerak sekarang, itu jelas bukan pilihan yang bijak. Kota Donghai bukanlah tempat yang tepat untuk bertarung. Dan ketika kata-kata Suner jatuh, Gulina juga berdiri langsung dari tempat duduknya, menatap Gu Suner sambil tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir bahwa keluarga kuno kami meninggalkan anak itu, dan berubah menjadi paviliun gelap. Pemimpin, lebih baik biarkan adikku datang dan melihat berapa berat badanmu, anak terlantar ini. Ditinggalkan, lambat laun. Kedua kata itu menusuk tubuh Suner seperti pisau tajam. Tentu saja, Gu Xuantong memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tetapi Gu Xuantong akhirnya menyesuaikan diri. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia tidak bergerak. Kemampuan Suner sudah cukup untuk menghadapinya, dan targetnya adalah He Sunyang. Suner menatap wanita cantik di depannya, wajahnya yang cantik tidak banyak berubah. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas paviliun gelap saat ini, informasi tentang orang-orang ini telah jatuh ke zaman kuno itu ada di pikiran Suner. Gulina, putri patriark klan Gu saat ini. Dia juga generasi kebanggaan klan Gu. Ketenarannya bahkan beberapa tahun lebih awal dari Gu Xuantong. Tetapi untuk beberapa alasan, dia benar-benar dilarang oleh Gu klan dalam semalam. Kemudian menghilang dalam sungai panjang waktu, hingga beberapa tahun yang lalu, wanita ini muncul lagi di upacara pertunangan klan Yao, namun dialah yang merusak seluruh upacara pertunangan. Karena itu, ketika Gulina bergerak, ada orang lain dengan wajah jelek yang tidak biasa, dan itu adalah Yao Lingyun. Jika bukan karena klan kuno, klan Yao tidak akan pernah menyerah pada paksaan klan kuno dengan begitu mudah, dan dia juga tidak akan kehilangan api jiwa suci yang cerah. Ketika musuh yang disebut bertemu, mereka sangat cemburu. Pada saat ini, tangan Yao Lingyun telah dengan kuat menggenggam eskalator di depannya, dan kekuatan jiwa yang besar secara bertahap menyebar. Kekuatan jiwa yang bermutasi secara alami. Dapat dikatakan bahwa kekuatan jiwa Yao Lingyun pasti yang terkuat di antara semua orang yang hadir saat ini. Meskipun dia tidak memiliki api jiwa suci yang cerah saat ini, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, di aula ini, segera terjadi paksaan yang kuat. Apakah kamu akan menggunakan keterampilan bertarung jiwa selanjutnya? Tidak ada gunanya. Pada saat ini, sesosok datang ke Yao Lingyun, mengedipkan matanya dan berkata tanpa daya, bukankah kamu klan Yao sudah setuju untuk bergabung dengan kami? Pengadilan suci telah dibuat, dan jika Anda melakukannya sekarang, apakah itu berarti Anda telah meninggalkan klan Yao? Jika itu masalahnya, saya tidak keberatan membunuh pengkhianat atas nama klan Yao. Zuo Wuying, yang dikendalikan oleh api yang melahap jiwa, telah datang ke sisi Yao Lingyun, menatap Yao Lingyun sambil tersenyum, dan ketika kata-katanya jatuh, Yao Lingyun juga tertegun. Namun, Yao Lingyun dengan cepat menyesuaikan diri, dan ketika dia akan melakukannya lagi, Zuo Wuying meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya, dan berkata dengan sedikit bercanda, ini belum saatnya kita melakukannya. Bahkan jika kamu menghancurkan tempat ini, kamu tidak bisa membunuhku. Sekali karena kebetulan, dua kali karena alasan. Itu adalah api yang melahap jiwa, yang dapat membaca pikiran seseorang. Tidak peduli pikiran apa yang kamu miliki selanjutnya, dia bisa membaca tahu. Murong Qingyun memandang Yao Lingyun dan tidak bisa tidak mengingatkan. Dan Zuo Wuying mengangguk dan berkata, jawabannya benar, jadi semua tindakanmu berada di bawah kendaliku, jadi tetaplah jujur.
Lan Ziyu memandang Lan Bin di depannya sambil tersenyum dan berkata, kita bertemu lagi. Meskipun aku juga ingin merebut pedang giok suci dari tanganmu, tapi hari ini lawanmu bukan aku. Lan Ziyu memandang Mulin Feng, yang berada di sampingnya, dengan tatapan lucu di sudut mulutnya. Mulin Feng sedikit mengernyit, tetapi saat berikutnya dia masih mendarat di depan Lan Bin, dan berkata dengan sedikit tidak berdaya, lupakan saja, karena itu masalahnya, maka biarkan aku menjadi lawanmu. Mulin Feng memandang Lan Bin dengan sedikit senyum dan berkata, sebelumnya, saya tidak bisa menggunakannya, tapi sekarang saya akhirnya bisa menggunakannya. Coba saya lihat, siapa yang lebih kuat antara ayah dan anak Anda. Ketika kata-kata Mulin Feng jatuh, 5 sosok secara bertahap muncul di depan tubuh Mulin Feng ini adalah 5 tubuh jiwa, tetapi ancaman kuat terpancar dari tekanan 5 tubuh jiwa ini. Mantan patriark keluarga Lan, mantan patriark klan kuno, dan bahkan mantan patriark Qi Sekte. Ketiganya meninggal di makam darah pada awalnya. Tetapi pada saat ini, mereka semua muncul di istana ini, bentuk ada. Sementara 2 tubuh jiwa lainnya di belakang Mulin Feng tidak terlalu terkenal, kekuatan mereka juga luar biasa, dan mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat selama hidup mereka. Namun, pada saat ini, tubuh jiwa ini tampaknya terkendali, mata mereka tumpul, tetapi mereka dijaga oleh sisi Mulin Feng, membentuk benteng yang kokoh. Mulin Feng memandang Lan Bin dan berkata dengan sedikit senyuman, kamu harus berterima kasih padaku, jika bukan karena orang dewasa yang mengambil tindakan, mereka semua akan mati. Di kejauhan, ketika Gu Xuantong melihat pemandangan ini, niat membunuh yang kuat muncul di matanya, makam darah itu terlalu menipu. Mulin Feng mengedipkan matanya, menatap tubuh jiwa patriark keluarga Lan, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tubuh jiwa menembus langsung ke tubuh Mulin Feng. Pada saat yang sama, sudut mulut Mulin Feng sedikit dia tersenyum dan berkata, langkah ini disebut mengikat jiwa mengunci jiwa. Semua tubuh jiwa yang saya kendalikan dapat melekat pada tubuh saya, dan pada saat yang sama, saya juga dapat memiliki semua ingatan dan kekuatan bertarung dari jiwa yang dirasuki. Anak baik, cepatlah ke sisi ayah. Mulin Feng melambai ke arah Lan Bin. Entah itu nada atau matanya, hampir sama persis dengan milik ayahku. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang memandang Mulin Feng dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Pada saat ini, temperamen Mulin Feng telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan baik ekspresi maupun sikapnya sangat mirip dengan keluarga almarhum Lan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menekan pikiran yang tidak realistis di benaknya. Di tangan Lan Bin ada juga sinar cahaya dari ring, dan dia berkata dengan sedikit kedinginan, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan menemanimu jadi bagaimana dengan pertempuran terakhir. Dalam sekejap tubuh Lan Bin sudah bergegas menuju Mulin Feng. Pada saat yang sama, ada 2 orang lagi yang bergerak, yaitu Gu Xuantong dan He Sunyang. Tubuh Mulin Feng juga memiliki tubuh jiwa ayahnya, jadi Gu Xuantong secara alami tidak dapat mengampuni Mulin Feng. Namun, He Sunyang juga bergerak, He Sunyang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghentikan Gu Xuantong. Hanya saja ketika keempat sosok itu mendekat, tiba-tiba ada cahaya biru yang langsung mengintegrasikan keempat orang tersebut ke dalamnya, lalu keempat orang tersebut langsung menghilang. Dalam kehampaan, hanya ada satu cincin biru yang memancarkan cahaya. Dan pada saat ini, sesosok melambaikan tangannya dengan lembut dan cincin Na ini terbang langsung ke tangannya. Lan Xiu memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Cincin ini khusus dikembangkan oleh keluarga Lan untuk bertarung, tujuannya adalah untuk menghadapi adegan seperti itu. Setelah memiliki cincin penyimpanan pabrikan, kami mengembangkan lebih lanjut cincin ini, yang dapat dengan mudah membawa musuh ke lingkungan yang menguntungkan Anda untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, cincin penerima semacam ini memiliki kelemahan, yaitu jumlah orang yang dapat membawanya terbatas, dan semakin banyak orang, semakin buruk kecelakaannya. Saat energinya habis cincinnya juga akan putus. Serahkan cincin itu. Lan Ziyu menatap Lan Xiu dan wajahnya menjadi serius. Dia tahu bahwa cabang Lan Xiu memiliki teknologi untuk memasukkan orang yang masih hidup ke dalam ring, dan justru karena dia tahu bahwa dia menjadi bermartabat. Jika satu ke satu, atau bahkan satu ke banyak, dengan kemampuan He Sunyang, dia dapat memiliki keuntungan yang cukup, tetapi jika ada cukup keabadian di Naji, bahkan master seperti He Sunyang tidak akan dapat melakukannya. Menghadapi masalah besar oleh karena itu, Lan Ziyu tidak sabar untuk merebut cincin itu dari tangan Lan Xiu.
Lan Xiu memandang Lan Ziyu, tersenyum dan berkata, jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Meskipun kami sangat enggan untuk bertarung denganmu di tempat ini, tetapi jika kamu bersikeras untuk bertarung, maka kami akan menemanimu ke akhir. Ketika Lan Ziyu menonton adegan ini, dia menunjukkan sedikit kepanikan, tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Lan Bin dan Gu Xuantong menghadapi Sang Mulin Feng dan He Sunyang. Tidak ada keraguan bahwa pihak mereka berada di atas angin. Dengan kekuatan mereka berdua, selama tidak ada semangat juang, maka perlindungan diri harus dikhawatirkan gratis daripada mengkhawatirkan mereka. Lebih baik mulai berurusan dengan hal-hal di sini. Lan Ziyu ragu-ragu sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Murong Qingyun. Dengan sedikit senyum di wajahnya, kalian lebih merepotkan daripada yang kami duga. Namun, ada satu hal yang tampaknya Anda abaikan, yaitu kami adalah bukan satu-satunya yang telah memasuki kota Laut Timur ini. Saat kalimat ini jatuh, wajah semua orang menjadi jelek. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa ada banyak orang kuat yang menyelinap ke pengadilan suci penciptaan, dan kata-kata Lan Ziyu tidak diragukan lagi memverifikasi ini. Di atas jumlah orang kuat, pengadilan suci penciptaan tidak diragukan lagi memiliki keunggulan mutlak. Xiao Yan menyaksikan dendam Lan Ziyu berangsur-angsur muncul, meskipun agak merepotkan untuk melakukannya di sini. Xiao Yan tidak keberatan melakukan hal-hal impulsif jika Lan Ziyu mengatakan sesuatu yang berlebihan. Matanya tertuju pada Murong Qingfeng, dan Lan Ziyu berkata sambil tersenyum, tadi malam ada seorang wanita cantik di samping Patriark Murong. Lan Ziyu memandang Murong Qingfeng dan mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, dan niat membunuh Murong Qingyun juga muncul secara langsung. Tetapi Murong Qingfeng dengan cepat ditekan dan terbang langsung keluar aula. Lagi pula, kekuatan di sisi ini masih memiliki keunggulan. Saat ini Murong Qingyun hanya ingin terbang menuju Sui Ruoyun dengan cepat. Ketika Xiao Yan hendak bergerak, sesosok diam-diam mendarat di sebelah Xiao Yan dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, karena mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, biarkan aku bermain denganmu. Yang di depan Xiao Yan tentu saja adalah Qin Guang, yang juga orang kuat di sebelah He Sunyang. Pada saat ini, Qin Guang berdiri di depan Xiao Yan, terlihat sangat tenang, tanpa rasa takut. Ketika Xiao Yan menonton adegan ini, dia mengerutkan kening, tetapi dia juga sangat jelas bahwa jika dia ingin pergi saat ini, dia harus menyingkirkan orang di depannya. Ketika Lan Xiu sedang menonton adegan ini, cincin biru-biru terbang langsung ke arah Xiao Yan, dan kata-kata polos terdengar di telinga mereka berdua. Jika Anda ingin bertarung, Anda berdua harus masuk ke dalam dan bertarung. Xiao Yan mengambil cincin itu dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya, tetapi di bawah dendam, daya tarik besar juga keluar langsung dari cincin itu, menarik Xiao Yan dan Qin Guang bersama-sama tubuh kedua orang itu tersedot ke dalam cincin. Ketika Suner melihat pemandangan ini, dia melambaikan tangannya sedikit, dan segera cincin itu jatuh langsung ke tangan Suner. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, Suner tetap tidak mau memberi cincin ini kepada orang lain. Ketika Gulina menonton adegan ini, dia tidak menghentikannya sedikit pun, matanya menyapu Gu Suner dengan ekspresi takjub. Selama bertahun-tahun, Gulina telah melihat banyak wanita yang menakjubkan, tetapi Gu Suner ini tidak diragukan lagi adalah orang yang luar biasa. Tidak heran itu menyebabkan keributan besar di klan kuno. Gulina melirik Gu Suner, mengedipkan matanya dan berkata, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, Kaisar bergiliran duduk. Sekarang Patriark klan kuno juga telah berubah. Jika kamu bisa kembali ke klan kuno, maka saya dapat meminta untuk mengembalikan identitas Anda sebagai anggota klan kuno. Dengan cara ini, Anda juga merupakan bagian dari pengadilan suci penciptaan kami. Bukankah lebih baik bagi kami untuk mengubah permusuhan kami menjadi persahabatan? Berapa lama bisakah kamu bertahan jika kamu berjuang di sini? Gu Suner melirik Gulina, dan kemudian berkata dengan jijik di wajahnya, apakah ada yang istimewa tentang identitas klan kuno, pengadilan suci penciptaan? Gulina melirik Gu Suner, tetapi dia tidak mengharapkan Gu Suner mengatakan itu, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak perlu membahasnya, tapi saya harap Anda tidak menyesalinya, keputusan yang kamu buat. Kamu keras kepala, tapi itu akan membunuh banyak orang. Gulina memandang Gu Suner, melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah paksaan besar datang langsung dari tubuh Gulina, dan seluruh aula benar-benar bergejolak pada saat ini. Ketika Lan Xiu melihat pemandangan ini ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Ketika dia hendak memberikan cincin di tangannya kepada Gu Suner, kekuatan yang kuat lewat dan langsung menarik Lan Xiu.
Cincin nak masuk tangan Siu hancur. Aku tidak akan sebodoh itu untuk memperjuangkanmu. Sekarang orang-orang yang seharusnya pergi sudah pergi, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Gulina mengedipkan matanya, alisnya yang panjang sedikit bergetar. Sebuah rune juga muncul di dahi Gulina. Rune ini adalah pola klan di klan kuno. Pada saat ini, seluruh pola klan memiliki kilau yang samar. Ada desas-desus bahwa Anda tampaknya memiliki kesempatan untuk maju ke God of War, tetapi Anda menyerah. Jika itu masalahnya, maka saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan God of War. Gulina menatap Gu Suner dengan tatapan dingin, pada tubuh yang agak kurus itu, juga ada paksaan dari orang yang lebih tinggi untuk keluar. Yao Lingyun secara alami sangat akrab dengan paksaan semacam ini, yang termasuk dalam paksaan dewa pertempuran. Tidak diragukan lagi, Gulina ini telah menjadi penerus dewa pertempuran klan kuno. Tidak seperti Yao Lingyun, Gulina sudah sangat dekat dengan dewa pertempuran saat ini, dan bahkan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan dewa pertempuran. Ketika Suner menonton adegan ini, dia juga merasakan sakit kepala. Kali ini dewa perang dari pengadilan suci penciptaan tidak bergerak, dan mereka sudah lelah menangkis. Tampaknya rencananya menjadi sangat penting, dan hanya melalui kudeta dia dapat memenuhi syarat untuk melawan pengadilan suci penciptaan. Tentu saja, semua ini harus dilakukan setelah Gulina ditangani. Tenang. Keheningan yang mematikan. Seluruh keluarga Kiao terdiam. Pada saat ini, semua anggota keluarga Kiao memandang Xiao Yan dan berharap mereka bisa membunuh Xiao Yan, tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya tidak sedikit pun. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, kemungkinan besar mereka akan mati langsung di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, sesosok secara bertahap berjalan keluar dari rumah Kiao. Ini adalah pria yang tenang, agak mirip dengan Kiao Lei, tetapi sedikit lebih mirip. Namun, saat ini, tubuh pria itu semua kekuatannya telah disegel, seperti orang biasa, dan yang ini secara alami adalah patriark sebelumnya dari keluarga Kiao dan juga ayah Kiao Lei. Meskipun kekuatannya disegel saat ini, dia memandang Xiao Yan tanpa rasa takut, dan berkata kepada Xiao Yan dengan tenang, "Saya adalah patriark sebelumnya dari keluarga Kiao. Jika kematian saya dapat menenangkan kemarahan Anda, maka mari kita lakukan." Patriark Kiao memandang Xiao Yan, dan secara bertahap menutup matanya, seolah menunggu kematian. Sebagai kepala keluarga, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk keluarganya. Patriark, mengapa kamu keluar? Penatua Agung memandang Patriark dengan sedikit kejutan di wajahnya. Mantan Patriark telah dipenjara dan tidak bisa keluar sama sekali kecuali Patriark saat ini. Tidak ada yang bisa membebaskannya sama sekali. Aku keluar dengan sukarela. Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik. Hanya dengan hidup kamu bisa memiliki harapan. Patriark sebelumnya mengatakan ini perlahan dengan punggungnya ke bangsanya sendiri. Kata-kata ini segera membuat kelompok keluarga Kiao berhenti tiba-tiba. Xiao Yan memandang Patriark di depannya, dengan pisau pendek di tangannya. Dalam hal ini, semuanya sesuai keinginanmu. Sosok Xiao Yan muncul di depan mantan patriark keluarga Kiao seperti hantu. Belati menembus tubuh patriark, dan seteguk darah langsung keluar dari tubuh patriark. Tidak mungkin, orang ini benar-benar bergerak. Zian melihat pemandangan ini, dan ada sedikit keterkejutan di wajah cantik itu. Mungkinkah Xiao Yan benar-benar tidak peduli tentang apapun untuk pasangannya? Patriark, satu demi satu suara marah datang langsung dari keluarga Kiao. Meskipun mereka sudah memiliki patriark baru saat ini, di hati mereka, yang ini adalah patriark di hati mereka. Pada saat ini, orang terpenting dalam klan mereka meninggal di depan mereka, dan kemarahan mereka benar-benar tersulut. Pada saat ini, mereka tidak lagi terlalu peduli, dan bahkan sama sekali melupakan hubungan antara mereka dan Xiao Yan. Di sana ada celah, dan satu demi satu sosok bergegas langsung. Pada saat ini, lapisan api yang membakar memancar langsung dari tubuh Xiao Yan, berubah menjadi garis-garis api dan menyembur ke arah kerumunan seluruh keluarga Kiao. Tiba-tiba, satu demi satu berteriak di keluarga Kiao. Api yang menghanguskan tergagap di tubuh para kaisar itu, dan mereka segera terbakar, dan banyak orang dibakar oleh api yang menghanguskan. Melihat pemandangan di depannya, Zian juga benar-benar terpana, merasa tidak bisa dimengerti, tetapi menggigit giginya, Zian tetap tidak bergerak sama sekali. Sangat mudah untuk memulai. Patuh ikuti rencanaku dan lanjutkan, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk bertemu pasanganmu. Raja Peri melirik Xiao Yan, jelas sangat puas dengan hasilnya.
Semakin kejam Xiao Yan berperilaku, semakin kontras dengan kebaikan mereka. Tak lama kemudian, semua orang di kota Jingxin perlahan-lahan akan memilih untuk menyerah. Raja peri itu melirik Xiao Yan lagi, dan kemudian berubah menjadi sosok dan menghilang langsung di antara dunia. Sekarang Xiao Yan telah mengambil langkah pertama, sisa masalah pada dasarnya telah diputuskan, dan dia tidak perlu memilih untuk tinggal di sini. Api tak berujung berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menghilang. Tetapi ketika api menghilang, seluruh tubuh Xiao Yan dan Ziyan benar-benar menghilang di antara dunia ini. Bahkan jenazah mantan patriark keluarga Kiao tampak terbakar dengan abu di dalam kobaran api. Mata anggota keluarga Kiao merah dengan kebencian yang tak ada habisnya. Satu demi satu sosok lain keluar perlahan, melirik ke arah pelarian Xiao Yan dan berkata, semua orang juga telah melihat bahwa orang ini terlalu kuat, dan kita jelas bukan lawannya hanya mengandalkan kekuatan kita, jadi hanya pendahulunya saja. Kematian patriark dapat menyelesaikan krisis kita. Saya terpaksa membuat keputusan ini, dan saya harap semua orang akan memaafkan saya. Tapi tolong yakinlah, karena saya adalah patriark saat ini, saya akan mengambil tanggung jawab patriark dan membunuh pencuri ini dengan tanganku sendiri. Orang ini secara alami adalah patriark keluarga Kiao saat ini, dan kesempatan saat ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik baginya untuk membeli hati orang-orang. Patriark itu pasti akan membalas kebencian mendalam patriark tua itu. Ya, patriark, kita harus membalas dendam. Satu demi satu suara marah datang langsung dari anggota keluarga Kiao. Semuanya membenci Xiao Yan. Melihat adegan ini, patriark keluarga Kiao saat ini tidak bisa menahan cibiran. Awalnya, ada oposisi yang kuat ketika dia mengambil alih keluarga Kiao, tetapi kepala keluarga Kiao meninggal di tangan Xiao Yan saat ini. Pada saat ini, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk mengambil alih keluarga Kiao. Lancar. Adapun membunuh Xiao Yan itu hanya kepura-puraan, jadi dia tidak akan sebodoh itu. Serahkan saja pada sekelompok orang itu, yang perlu saya lakukan hanyalah menguasai lebih jauh keluarga Kiao. Ledakan, kapak perang besar dan pedang panjang bertabrakan bersama, dan ruang di sekitarnya juga memiliki lapisan riak pada saat ini, dengan tanda-tanda kehancuran yang samar. Di luar kota Jingxin, pertempuran antara kedua sosok itu menjadi semakin sengit. Pada saat ini, darah mengucur dari keduanya, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Tidak ada gunanya, dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan absolut, kamu tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Pria tampan itu menatap si Kongming dan berkata, bila belum berakhir, semuanya masih belum diketahui, bukan? Si Kongming menatap pria tampan itu, dan juga menolak untuk mengaku kalah. Benar-benar keras kepala seperti biasa. Ketika lelaki tampan itu mendengar kata-kata si Kongming, sosoknya melintas dan jatuh tidak jauh dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang panjang di tangannya. Kalau begitu, kita bertaruh saja. Kamu menang. Kamu ingin membunuh atau mengikis, dengarkan saja dan hormati. Jika aku menang, kamu juga. Ketenangan si Kongming juga hancur secara langsung karena kata-kata ini. Bahkan selama pertempuran, dia tidak kehilangan ketenangannya, tetapi saat ini dia kehilangan ketenangannya. Bisakah mereka benar-benar menahannya? Telapak Huang Quan. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, sebuah telapak tangan besar terbang keluar dari tubuh Xiao Yan dan menabrak sosok di sisi yang berlawanan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan terbang keluar dari sisi yang berlawanan dan bertabrakan dengan telapak tangan Huang Quan milik Xiao Yan. Setelah keduanya bertabrakan, badai energi tak terlihat menyebar ke sekeliling. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Ketika dia melawan Qin Guang di sini, Xiao Yan memiliki ilusi bahwa orang di depannya bukanlah Qin Guang, tetapi dirinya sendiri. Qin Guang tampaknya dapat menggunakan semua keterampilan bertarungnya, atau Qin Guang memiliki kemampuan yang mirip dengan refleksi cermin. Tidak peduli Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarung, Qin Guang mampu bereaksi dengan cepat dan menggunakan keterampilan bertarung yang sama dengan Xiao Yan. Berbeda dengan pertempuran tentatif antara Gu Suner dan Gulina, keduanya tahu gerakan Kaisar Yinjue, sehingga mereka dapat menggunakan keterampilan bertarung mereka secara mandiri. Namun, Qin Guang lebih mungkin untuk dapat dengan cepat menyalin kemampuan Anda, dan menampilkannya tanpa urutan tertentu dengan Anda. Inilah mengapa Xiao Yan merasa sangat sulit. Saat ini, wilayah Xiao Yan adalah daerah gurun yang luas dan tak terbatas.
Ini adalah ruang khusus yang dikembangkan khusus untuk pertempuran, tanpa sedikit pun kemewahan, hanya zat untuk mempertahankan kelangsungan hidup seluruh ruang, dan pesona yang kuat. Secara keseluruhan, tempat ini seperti ruang mandiri, ruang yang hanya ada untuk bertarung. Namun, ruang ini memiliki sejumlah energi untuk dipertahankan. Saat dua orang bertarung, energi untuk mempertahankan ruang ini juga terus dikonsumsi. Begitu energi di sini habis, ruang ini otomatis akan hancur. Individu tersebut juga akan kembali ke alam semesta, posisi asli dari ruang ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu, Anda harus menyingkirkan lawan Anda sebelum ruang ini hancur. Namun, lawan di depannya sangat sulit, bahkan Xiao Yan bertemu lawan seperti itu untuk pertama kalinya. Telapak tangan Huang Quan, jari Huang Quan, kemarahan langit Huang Quan. Qin Guang tampaknya telah mengetahui berbagai keterampilan bertarung Xiao Yan sejak lama, dan Qin Guang bahkan mengetahui urutan gerakan Xiao Yan, semua tindakan langsung terlihat. Bertarung melawan dia seperti melawan orang lain, ini adalah hasil dari percobaan berulang kali Xiao Yan. Setelah konfrontasi berulang kali tanpa hasil, Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan tidak menyerang lagi. Dia berkata kepada Qin Guang, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi ada beberapa hal yang dapat Anda salin dengan sempurna, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda salin. Ketika Qin Guang mendengar Xiao Yan berbicara, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, memang benar bahwa beberapa hal tidak dapat disalin. Namun, saya tidak pernah berpikir untuk mengalahkan Anda. Jika hanya menunda waktu, saya pikir hal-hal ini akan cukup. Qin Guang memandang Xiao Yan, dan berkata dengan senyum di bibirnya, orang yang seharusnya benar-benar khawatir adalah kamu. Lagi pula, jika kamu tinggal di sini sebentar, orang-orang di sekitarmu akan lebih berbahaya. Lagi pula, dari sejak awal kita sudah berada di atas angin. Qin Guang tidak pernah benar-benar bertarung melawan Xiao Yan sebelumnya. Tetapi Xiao Yan memiliki banyak kemenangan melalui berbagai saluran. Dia pada dasarnya telah menguasai gaya dan kemampuan bertarung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan pada dasarnya adalah selembar kertas kosong di depannya, dan dia bisa melihatnya sekaligus. Sebaliknya, Xiao Yan pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang dia, dan bahkan setelah bertarung begitu lama, satu-satunya hal yang dia tahu adalah dia memiliki kemampuan menyalin yang kuat. Oleh karena itu, Qin Guang yakin bahwa dia berada di atas angin, tetapi justru karena dia mengenal Xiao Yan, dia tahu bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan tidak dapat dilihat dari permukaan. Selama bertahun-tahun, organisasi tersebut percaya bahwa pembunuhan Xiao Yan telah selesai 100%, tetapi kenyataannya masih berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, kekuatan Xiao Yan lebih kuat dari yang dia tahu. Justru karena ini dia tidak akan mencoba membunuh Xiao Yan, dia hanya perlu menjebak Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu. Selama ruang ini secara otomatis hancur, maka tugas mereka pada dasarnya telah selesai. Pada saat itu, secara alami ada cara untuk menghadapi Xiao Yan secara perlahan. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Qin Guang. Memang, dia harus mengakui bahwa pengadilan suci penciptaan mengenalnya dengan sangat baik. Percobaan dan kesalahannya bukan untuk mengirim Xiao Yan paket pengalaman, tetapi untuk benar-benar membiasakan diri dengan Xiao Yan dan menguasai tindakan Xiao Yan. Ini cukup sejalan dengan pendekatan pria itu. Di dunia ini, ada banyak orang yang menganggap dirinya pintar, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar bisa menggunakan kecerdasannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan menenangkan kebencian di hatinya. Dan seorang penguasa kuno muncul di tangan Xiao Yan, dan penguasa ini secara alami adalah penguasa kuno abadi Tianhu. Penguasa ini telah mengikuti Xiao Yan selama bertahun-tahun, dan itu adalah senjata yang dibawa Xiao Yan dari benua Douqi ke benua penciptaan. Hanya ada satu penguasa di dunia ini. Keterampilan bertarung dapat disalin, tetapi Xiao Yan sama sekali tidak percaya bahwa Qin Guang juga dapat menyalin penguasa kuno abadi Tianhuo ini. Tepat saat berikutnya, senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur mengeras, dan penguasa kuno muncul di tangan Qin Guang. Penguasa kuno ini agak mirip dengan penguasa kuno di tangan Xiao Yan, tetapi di bahannya bahkan lebih baik. Penguasa kuno Tianhuo Heng adalah senjata kaisar kuno Tuoxie, dan penguasa kuno di tubuh Qin Guang terbuat dari bahan berharga di benua penciptaan, dan tidak kalah dengan penguasa kuno Tianhuo Heng. Qin Guang melirik Xiao Yan, tersenyum dan berkata, memang, agak sulit bagiku untuk menyalin senjatamu.
Namun, aku menemukan senjata yang terbuat dari bahan yang lebih baik dari milikmu, yang seharusnya jauh lebih unggul dari milikmu. Senjata itu, petik 2. Qin Guang menjilat bibirnya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya, sosoknya berkedip, dan dia terbang menuju Qin Guang. Qin Guang juga terbang dengan penguasa kuno di tangannya pada saat yang sama. Sebuah bayangan dibagi menjadi 1.000 kaki, dan 1.000 kaki adalah satu. Kedua penguasa kuno bertabrakan langsung dengan gelombang udara yang mengerikan, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi terfragmentasi. Gelombang udara yang kuat menyebar langsung ke sekitar, dan energi ruang ini juga dengan cepat dikonsumsi. Semakin kuat orang di ruang ini, semakin banyak energi yang dikonsumsi ruang. Di bawah tabrakan dua orang, ruang menjadi lebih tidak stabil. Ledakan. Setelah keduanya saling berhadapan, Xiao Yan melemparkan satu kaki demi satu ke arah Qin Guang. Tapi gerakan Qin Guang persis sama dengan Xiao Yan, memblokir semua serangan Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.